Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Kepada yang saya hormati dan yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para guru ngaji, para tokoh masyarakat, kepada yang saya hormati hadirin hadirat rahimakumullah, manter moga longpolonga dan gula sareng ajunan emalam semangken menjadi penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa kita, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Neka ngakui bahasa napa Madura? Madura napa bahasa? Gula neka paling posang mon epakon bentah Madura. Nah apa? Karena mulai dari keni kesarang almarhum Pak Gula pemonduk tepat ponduk sekiaina orang Jebe. Pertama gula monduk pondok pesantren Darussolah asuhan almarhum Kiai Haji Yusuf Muhammad di Tegal Besar Jember. Neka kiaina orang Jebe mon maknain ketat ngakui bahasa Jebe. Lestaran monduk dari Darussolah gula monduk pondok pesantren Wali Songo Songgon Banyuwangi asuhan Kiai Abdul Aziz. Neka jen saraan pole benikun Jebe tapi osing. Nah akhirnya peleman dari pondok compok benda besar. Mayoritas masyarakat benda besar mon abeta ngakui bahasa Madura. Gula neka banyak mengalami kesulitan. Nah salah satu contoh kesulitannya suatu saat gula kedatangan tamoy. Karena beda tamoy serabu lambe beto pondok gula pernah ngaji setong hadis yang berbunyi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Jadi ciri-ciri orang seiman ke Allah, iman ke hari akhir, neka lebur ngormaten tamoy. Karena terus dicatat dimasukkan ke dalam golongan orang yang beriman beda tamoy serabu, maka deeran segula endi neka keluar kebi. Setelah makanan keluar, deeran pun rata, gula pas ngocak, mari silahkan makan pak. Ketepaan tamonya orang Madura toto, oni ngempian ke Madura toto. Orang Madura saya tak ngerti bahasa. Jadi gula ngocak, mari silahkan makan pak. Neng orang neka. Nah, neka kan tak lebur, tak nyaman. Pada bayi gula abenta sareng orang bui. Peleman tamoy neka. Gula apanya ke kaca gula saya ustad. Neka nyoon tolong mon beda saya negu HP tolong volume naik pakai ini. Konsentrasi agak kurang. Gula apanya ke kaca gula. Ketepaan kaca gula neka ustad. Pentel Madura, pentel bahasa. Gula tanya ustad, bahasa Maduranya mari silahkan makan itu apa? Loh kenapa kamu kok tanya-tanya bahasa Madura? Iya Ustaz, karena tadi saya kedatangan tamu orang Madura tidak ngerti bahasa Indonesia. Nah saya suruh makan, dia tidak jawab. Oh gampang,
kamu kalau kepingin nyuruh orang makan bahasa Maduranya nyara ada sampean ndak bohong sama saya kan gula tak kok eco-koco nama orang tak ngerti. Loh saya ini ustad masa mau bohong, karena kan memang syarat jadi ustad sareng jadi kiai neka tak oleh lecehkan. Mon beda ustad lecehkan, beda kiai lecehkan, neka ustad sareng kiai saya tak beres karena tak oleh lecehkan. Peleman gula dari compok nakan gula pak alhamdulillah gula kedatangan tamoi boleh tepat kanca lambek manduk rambi puji manduk dari sholat kanca gula neka orang rambi puji orang Jember ngerti bahasa ngerti Madura ngerti Jawa. Begitu kanca sudah datang teromor maten tamoi dewan emang luar kafi. Setelah dewan dapat keluar kafi ranta gula enggak lambek betoki manduk ustad gula neka guru gula ngajarin ke gula ada satu makalah yang mengatakan al ilmu bila amalin kasyajari bila samari. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Jadi contohnya yang tak pentel maca Al-Quran kekelkeen maca Al-Quran terpenter maca Al-Quran gempang peristiqomah maca benare bit asal tak pentel jadi pentel pada gula tak penter benta Madura terlalu penter peristiqomah ocol kade Madurana umpama kelero urusan di budi sepenting betek kade bid'ah bideki bisa. Jadi begitu dewan pon keluar pon rantah gula niat praktek kaki ilmu yang barusan dipelajari pas ngocak gula nyara ada rekan terjun kancah gula kok kamu pinter ngomong Madura sekarang. Iya saya belajar sedikit-sedikit bagaimana Madura saya, bagus atau tidak? Oh Maduranya kamu sudah bagus, tapi ada sayangnya sedikit. Dan memang sayangnya apa? Maduranya kamu ini terlalu kasar. Loh kalau sampean tahu yang kasar, berarti sampean tahu yang halus. Apa halusnya nyara adeer? Halusnya nyara adeer itu nyara beduk. Nah, keleron aden gula, mak gula tangatanya boleh, kancah gula saya ustad. Peleman kanca gula saya kanca montuk neka pele terloare gula tepak apes kedatangan tamoy agung kancana almarhum Pak Gula Kiai Raja Prabu sareng mak nyai sareng lorak karena beda tamoy agung Prabu teroleh barokah kiai maka hidangan-hidangan yang istimewa mereka emang keluar kabeh. Setelah keluar semua hidangan istimewa, gula terong sama lagi ilmu anyar. Pas ngocak gula, nyara abeduk kiai. Ampun, merepata kiai langsung mancelah. Mak penter benta Madura, ajarkan emak cong. Jadi malam semangken, gula tak penter benta Madura, beda bahasa sekasar, beda bahasa selopot, ekor campur sarung bahasa, tolong sepora aki. Kira-kira ndak napanten empian sepora aki dan gula. Kamsya. Oh ini empian ke kamsya. Matal kesoton. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak on ngocak tak saya. Oh lalapan kabi ya. Boleh story ada Perkenalkan, saya asli 100% ditanggung halal dari keturunan Cena, benih Cena gado-gado. Oni ngempian ke Cena gado-gado. Cena gado-gado neka Pak na Cena, embu na Jember, Pak na Madura, embu na Cena. Namun dan gula, Pak gula Cena, embu gula Cena. Teti gula 100% ditanggung halal Cena orisinil. Maka yang malam semangken gula sarang ajunan sedeja neka beda stompide. Ada satu perbedaan yang mencolok antara saya dengan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Ada yang tahu apa bedanya? 100 buat rekuah, urusan repat, urusan mata, merepat gula sipit, pedi, keni, cili. Tapi mereka hadirin hadirat saya hadir malam semakin Masya Allah gula berlebar teng-teng diradin
Tetapi di dalam Islam itu tidak memandang yang namanya perbedaan. Tidak ada Islam Cina, tidak ada Islam Jawa, tidak ada Islam Madura, tidak ada Islam Arab. Yang namanya Islam adalah al-muslim ahul muslim. Daripada orang Islam neka tretan. Napa boleh empiang sarang dan gula neka kancamat, oning empiang kecamat. Calon mate tak ngabes tua, saya ngode bisa mate kade. Mate tak ngabes sake, saya beres bisa mate kade. Orang mon sokung omor, pendem kopuren, mereka kan beda kopuren, mereka. Masuk ke dalam kopuren yang mengantarkan ke kipleman ke compokna masing-masing. Rabu dua malaikat munkar sareng nakir. Mereka memberikan berbagai macam pertanyaan, mulai dari marrabuka, man nabiyuka, sampai pertanyaan yang paling terakhir adalah man ikhwanuka, sera teretana empian. Jawabannya adalah al-muslim akhul muslim. Daripada orang Islam mereka teretan. Maka gula tip-tip napa boleh dalam waktu dekat ini di beberapa desa, termasuk di desa ini, karena gula pun ngabes spanduk. Artinya dalam waktu dekat akan ada pesta demokrasi, pilihan kepala desa. Siapapun pilihan calon kepala desa kita, jangan sampai menyebabkan perpecah belahan antar sesama umat Islam. Jangan saling mencaci maki, jangan saling menghina, jangan saling membuka aib antara yang satu dengan yang lainnya, jangan saling mengumbar kejelekan lawan-lawan yang lainnya. Karena ketika sesama umat Islam bertengkar, sesama umat Islam saling menghina, sesama umat Islam saling nyaleh, mereka berdesetong manusia yang mulia yang bersedih melihat umatnya senantiasa atokar, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau para sopung omor nyabena pondepa ekrungan, beliau tidak menyebutkan nama keluarganya, tidak menyebutkan nama istri dan anaknya, tidak menyebutkan nama sahabat dan kerabatnya, tapi yang disebutkan adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan ditukar persaudaraan kita antar sesama umat Islam hanya karena masalah pilkades yang hanya berapa tahun sekali. Kita doakan, mandir moga saya menang, saya jadi petenggi, bisa menjadi kepala desa yang amanah, bisa menjadi kepala desa yang menolong rakyatnya. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, dia menolong agama Allah, menolong masjid, menolong musola, menolong madrasah, menolong fakir miskin, menolong anak-anak yatim. Dan kita doakan mudah-mudahan yang kalah diberikan keikhlasan lapang dada dan tetap memberikan manfaat buat orang-orang yang ada di sekelilingnya. Pesan dan gula kepada seluruh kepala desa, berani mencalonkan jadi kepala desa, maka siap menang, siap kalah. Menang harus amanah, kalah harus lapang dada. Ini umatnya Nabi Muhammad. Gula sarang almarhum Pak Gula beri nama Wi Chin Hai. Saya nama Cibe. Mak ben soben bocah Cibe ya. Selamati nama ya. Namanya saya, tapi lebih saya boleh setelah almarhum Pak Gula masuk Islam. Pak Gula neka asalna agamana Katolik, Embuk Gula asalna agamana Katolik. Masuk Islam pada tanggal 3 Maret tahun 1984. Yang mengislamkan adalah almarhum Hadratus Syekh Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoraja Asebagus Situbondo. Nah, setelah almarhum Pak Gula masuk Islam, beliau berusaha untuk menjalankan semua yang diajarkan di dalam Al-Quran, termasuk di dalam urusan memberikan nama kepada anaknya. Karena di dalam Al-Quran mereka ada setong ayat yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fissilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi empian menjadi orang Islam mereka cek setengah cek kung nangkung.
Pak Ongku pamantep karena cuman semangkin neka banyak orang Islam nah Islam KTP nah dalam Islam KTP neka tapi orang Islam oni saya nama abejeng wajibnya 1 hari 5 kali tapi belum banyak umat Islam cuman semangkin lemare belum tentu sekalian abejeng maka naman corona tak lekas nyengke karena umat Islam bener tanda abejeng. Nah Pak Gula neka berusaha menjalankan semua yang diajarkan di dalam Al-Quran termasuk dalam urusan memberikan nama kepada anak diberikan nama-nama yang baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Gula sarang almarhum Pak Gula beri nama Muhammad Nasrullah. Saya nama coba saya cocok tempat abdu kena mana orang Islam karena cuman semangkin banyak orang Islam terasa tak pede mon abri nama ke anak nama Islam lahir bulan Januari beri nama Januarto lahir bulan Februari beri nama Febriarto tepat lahir bulan Maret posang beri nama siapa akhirnya beri nama Marto mereka beda setong bisa Pak nama dua endi anak laki nah sareng Pak nane kayak beri nama Cong Eni saya namanya Cong Eni neka orang tua tak neker umpama si Cong Eni neka ketika dewasa mendapatkan rahmat dari Allah pas jadi kiai jadi disabor nama protokol mas ngocak kepada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Cong Eni dipersilakan memberikan mau'idhah hasanah kata abdu neka jadi ngas tete ceben seroben abdi nama ke anak nah nama membawa pengaruh nama adalah doa Gula sarang almarhum Pak Gula beri nama Muhammad Nasrullah. Muhammad artinya manusia terpuji, Nasrullah artinya orang yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Alhamdulillah saat melarat dan gula minimal nyampe otangan kepang. Nah, ini kamu nak gula biasanya di otak. Jangan sampai pegela najen banyak otangan. Tapi umat Islam neka dinto neka masya Allah teka otanga banyak takun atena bunga. Apa? Karena semak ke Allah, semak ke Rasulullah, barokah sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah apapun masalah kita, sebesar apapun ujian yang menerpa kita, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan solusi penyelesaian terbaik barokah dari sholawat. Ibuku telah wafat. Afa atasaddaqu anha? Bolehkah aku bersedekah untuk ibuku? Apa jawaban Rasulullah? Tasaddaq, bersedekahlah. Maka sedekah untuk orang yang sudah meninggal, sodakohnya akan sampai. Tuan rumah, saya sobung omor, empian Rabu, maca surat Yasin, maca tahlil, dalam rangka supaya pahalanya sampai kepada ahli kubur, maka disempurnakan dengan tuan rumah bersodakoh makanan kepada tamu yang hadir dengan harapan dari sodako neka pahalana bisa depak ke ahli kubur. Maneka cerdasnya ulama zaman lambe dalam satu budaya tahlilan dimasukkan nilai-nilai keislaman yang begitu kental sehingga setiap tindakan dari awal sampai akhir mulai dari bab nyombeng sampai bab deeran neka ada manfaat dan hikmah kepada mayit yang sudah meninggal. Neka bab tahlilan semakin masuk ke bab molotan. Apa dalilah molotan? Setong Rasulullah sabenare Senin neka apasah dalam kitab Sahih Muslim. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, limadza tasum?" Wahai Rasulullah, apa ajunan mak sabenare Senin apasah? Dijawab oleh Rasulullah, "Dzaka yauma wulidtu." Engkau apasah sabenare Senin karena are Senin neka are kelahiran engkau. Nah, apa artinya? Pertama, kalau Rasulullah apa saben hari Senin dalam rangka mensyukuri atas hari kelahirannya sendiri, artinya Rasulullah bermaulid atas hari kelahirannya sendiri.
Kemudian yang kedua, kalau empian sareng dan gula lambe pernah epakon perintahki sareng guru-guru dan gula sareng ajunan epakon masain keterbian natibi neka beda dalila Rasulullah apa sah kebay keterbian natibi maka monden gula sareng ajunan masain keterbian natibi neka apa kelero karena iba mengikuti sunnahnya Rasulullah karena hari kelahiran ini adalah salah satu hari yang paling bagus. Coba bayang lagi beri PPKM corona menggila orang sesebung omor capok corona neka benyak nah empian maki odi sampai semangken nah berarti hari kelahiran empian neka bagus barokah hari kelahiran empian selamat sampai semangken bisa beres bisa sehat maka atas wujud syukur atas kesehatan dan panjang umur kita disunahkan berpuasa masain keterbiana dibri ini dalil yang pertama. Yang kedua bab molotan suatu saat dalam setong kitab diriwayatkan salah satu majadinya Rasulullah ada yang mengatakan Sayyidina Hamzah ada yang mengatakan Sayyidina Abbas setelah peristiwa perang Badar mereka mimpi. Apa mimpinya? Di dalam mimpinya Sayyidina Hamzah atau Sayyidina Abbas mereka berjumpa sareng teretana yang namanya Abdul Uzza. Oni ngempian ke Abdul Uzza. Abdul Uzza mereka di nama beken. Nama bekennya Abu Lahab. Jadi Abdul Uzza alias Abu Lahab. Abu Lahab mereka orang yang sangat istimewa. Kenapa kok istimewa? Karena orang ngaki odi belum sobung omor sareng Allah sudah dijamin bakal masuk neraka. Apa? Karena saking kafirnya kepada Allah, saking memusuhi Rasulullah. Dalilnya tabbat syada abi lahabiyum wa tab. Bahkan benikun Abu Lahab binina Abu Lahab senamana Ummu Jamil mereka juga dijamin masuk neraka dalam kondisi ki odi wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Nah setelah peristiwa perang Badar mereka Abu Lahab mereka terbunuh di dalam pertempuran perang Badar. Nah ketika Sayyidina Hamzah atau Sayyidina Abbas mimpi mereka Abu Lahab pun mapeh dalam mimpi Sayyidina Hamzah sareng Sayyidina Abbas Abu Lahab mereka benar mengalami siksaan yang sangat hebat akibat dari kekafirannya. Tetapi ajaibnya saben are Senin mereka siksanya diringankan oleh Allah. Pas tanyain Abu Lahab mereka, hai Abu Lahab, mak bisa ben saben are Senin siksaan dari Allah mereka demam. Apa penyebabnya? Dijawab oleh Abu Lahab, lambe bekto Siti Aminah para R&B Rasulullah engkau liya di budak bini namana Suwaibah. Nah budak bini nangkok senamana Suwaibah mereka perintahki bingkok ngancain Siti Aminah dalam proses persalinannya. Tugasnya pakon ngabes kira-kira enik saya keluar mereka laki napa bini. Apa mah pakon ngabes karena budaya Arab zaman jahiliyah lambe mendi anak laki kebanggaan mendi anak bini aib sehingga begitu punya enik bini mereka langsung pendem sareng pakna karena dianggap ini aib mendi enik bini kiodi pendem mereka. Nah Suwaibah mereka pakon ngabes mereka mon Siti Aminah melahirkan enik sebini bekal pendem. Ternyata Siti Aminah melahirkan bayi yang paling mulia yaitu bayi dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu nengaleh Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki Bunga Suwaibah berkak menghadap kepada Abu Lahab, wahai tuanku Abu Lahab, istri dari saudara laki-lakimu telah melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki. Ngeding enik nalake Bunga Abu Lahab saking bungana sampai ngocak, hai Suwaibah engkau setia cik bungana
karena engkau cik bungana beun se asala budak oba statusa aku merdekakan engkau sebagai manusia yang bebas, mulai hari ini engkau statusnya bukan budak. Mon etong bitong regena onta saya paling mode cuman semakin 35 juta sampai 40 juta. Umpama budak neka pepade di onta umpama berlarang sekoni anggap 50 juta. Artena apa? Abu Lahab amolot ngabi 50 juta. Kira-kira beda masyarakat Kak Dinto amolot ngabi 50 juta. Berarti makoma dan gula sareng ajunan neka kalah sareng Abu Lahab. Karena Abu Lahab amolot ngabi 50 juta. Nah Abu Lahab neka barokah gembira menyambut bayinya Rasulullah, bukan gembira karena bayinya ini nanti akan menjadi nabi, tapi hanya gembira karena enik nalake. Kun modal bunga karena enik nalake yang harusnya setiap hari mengalami siksaan hanya karena modal bunga karena enik nalake ben aresenen pedemang siksa nasareng Allah. Napa boleh dan gula sareng ajunan iman kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, kemudian kita bergembira menyambut kelahiran Rasulullah, menyelenggarakan Maulidur Rasul dalam rangka kegembiraan menyambut kelahiran Rasulullah, maka pasti kita akan mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, dan insya Allah kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah di dalam surganya Allah. Ketondum ya. Umat jujur baca ketondu. Jadi umat ketondu bila ambu bayi man. Terakhir mengenai masalah peringatan Maulidur Rasul, apa hikmah yang bisa kita ambil dari perayaan Maulidur Rasul? Hikmah yang paling utama yang bisa kita ambil itu adalah masalah akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Empian norok pengajian molotan, peleman dari pengajian molotan, akhlak pakun tak mapan neka parcoma. Jadi akhlak harus betul-betul diperbaiki. Nah supaya akhlak mapan, modal nomor setong neka harus endi ate seikhlas. Semangken kan osoma pelean tinggi. Calon kepala desa berdasar apa ya di Saradito? 5 calon kepala desa mereka wajib untuk punya hati yang ikhlas mengikuti sunnahnya Rasulullah. Kenapa? Karena dengan hati yang ikhlas ini, menang atau kalah semuanya akan menjadi hikmah. Menang atau kalah semuanya akan jadi kebaikan. Debuna almarhum Kiai Maimun Zubair beencong mon laguna jadi kiai, deki-deki jadi ustad, menjadi pejabat, menjadi tokoh masyarakat, menjadi pejuang masjid, menjadi guru ngaji, menjadi pengurus NU, menjadi takmir masjid, kudu wajib endi kelakuan tibi. Apa? Karena mon beentang di kelakuan tibi, deki arep-arepan ke perjuangan saya ejeleni. Nah neka tak usah bab masalah pilihan petengki terlalu berat anu berat dulu bab masalah konjengan molot neka gula pengalaman tibi pernah lambe yoci tak ikhlas gula suatu saat diundang di satu pengajian maulid di satu desa. Ketika mangkata antara pengajian embu gula neka ngocak ke gula betang akan nakade cong tentu gula tau saat ada Kak Ginto apa? Karena kan gula yang jeng molotan deki gula ada pengajian neka gula mangkat niata tero oleh baro kana molot napa tero oleh ngakan ikhlas nabanten tak ikhlas karena niat mangkat ke pengajian tero oleh ngakan. Di tengah-tengah perjalanan tahu-tahu pada setong kiai sesepo nelpon gula, assalamualaikum, waalaikumsalam, nasrullah abdina kiai beene yang jeng edisa neka masjid neka molotan engki kiai bawa ketepak ancong engkau yang jeng cuken keng engkau ki ngeseen kenangan lain jadi been SN kade ce ampu sampai engkau depan neka akan berat dan gula. Karena gula neka acerama paling abis sejam, biasanya setengah jam pon
ambu neka pakon acerama sampai kiai Rabu. Akhirnya depak kekenengan gula ongke ke podium kalau belum malam. Kalau sangat malam kiai kita Rabu. Kalau 10 malam kita Rabu juga. Saya nama Rabu pun lapar karena makan kita ada. Begitu masuk pol 11 pon jam gula acerama kiai Rabu demang bunga teh gula. Alhamdulillah kiai pon Rabu tabit gula ngakan beni rebe lero. Pon Rabu alhamdulillah kiai pon Rabu tabit gula ngakan toron gula kiai sepo ongku ongke mapo telok pot gula. Lapar ongku pada oke sepo ongke gula toron. Setelah gula toron panitia pas Rabu ke gula nyara kiai ada poncang kolang neka kiai sepo ki abu debu gula saya ngode ngakan kan tak sopan neka suul adab tikel dan tak kade sampai kiai lastare abu debu deki areng sareng kiai sepo ada nah prediksi dan gula kan bertopon malam can gula paling abid 15 menit kiai pon mare abu debu doa tohon ngakan can gula. Nah ternyata prediksi meleset kiai ongke ke podium nyaman abu debu sampai 2 jam sampai kalau 1 malam gula tak masuk angin saya nama lapar saya ingin tak ngakan mulai belum angkat. Begitu kalau 1 malam angkat tangan doa gula doa paling kusuk ngocak amin paling santai karena pun lapar. Toron kiai sepo semangat gula mon setia ngakan ongkung kok kiai pun lestare abu debu. Begitu kiai itu pun panitia Rabu nyala kiai ada. Ternyata kiai spontan ngocak empon gula neka pon tua tak biasa ada malam mon gula ada malam deki tabu tak nyaman sake deki gula langsung pleman nyoon pamit pleman bayi karena kiai sepo pamit pleman gula kan tak nyaman ngakan di dalam kino mau pamit gula pleman. Nah diuji lagi masalah keikhlasan iyalah dinalah tak ngakan pengajian tak apa kan pleman duit berkat sareng panitia deki compok gula ngakan berkat bayi pon. Jadi setan mereka kalau menguji masalah keikhlasan Masya Allah tidak dapat satu yang diinginkan setan menguji lagi untuk menginginkan sesuatu yang lain. Tidak lah kok mengkata kok ngakan berkat bayi lah salaman sareng panitia tong setong mak etek dentai di gula sombong tanda-tanda pergerakan mereka mak menangkap di panitia gula husnudon pola pon ongke ke motor yang tak ada bela ke gula jadi pon ongke mulai gelak pon mangkat pleman gula sanlah di pertengahan jalan para tempat kecompok HP-nya kamu nih panitia nelpon gula mekel madu ngaren beda panitia pengajian nelpon marina pengajian biasanya panitia kan nelpon sebelum pengajian assalamualaikum kiai pon depak kadima ajunan tak kok burung seentara menestawena pengajian tak tahu kiai na panyong lah tak pada belajar sobung saya ngorosen pun sobung saya nelpon dan mereka matuk ben mak nelpon kami gula assalamualaikum kiai waalaikumsalam saporana abdina kiai berbeda apa perkata ajunan cecer kiai dan masa pas gula ngocak hipon gula abeli kan tak sopan dikel pon pleman gula. Akhirnya begitu sampai ke compok ngakan pengajian tak oleh berkat tak oleh gula langsung karena pon lapar sudah tak tertahankan cepat-cepat ke meja makan. Begitu depan meja makan buka kodunga makanan mereka pon lober sobung gula tak kerja bebu mak bisa lober ke kadiman mereka kan ben gelek ngakan air pengajian daripada mubatir sodako aki kita tangke gula. Jadi beda ceritana kiai pleman dari modotan akuring telur bolana lapar. Nah akhirnya mulai kejadian ini gula niat dalam ate onceng monotan kadima beri siapapun yang mengundang jangan pernah berharap apapun termasuk urusan
makanan, harus betul-betul ikhlas di dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Maka tuan rumah tak usah kebetel, kalau sebelum ngangkat dulu pun ada rekade. Jadi umpama tak videoan pun aman, pada story ada gitu. Kayak salah. Jadi tanamkan keikhlasan di dalam hati, tanamkan keikhlasan di dalam perjuangan menegakkan agama Allah, tanamkan keikhlasan di dalam pengabdian kita untuk menegakkan agama Allah. Maka setiap ibadah yang kita jalankan akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di antara semua kegiatan-kegiatan ada satu pahala, ada satu ibadah, walaupun tidak ikhlas tetap dapat pahala. Empian abejeng tak ikhlas tak oleh ganjaran. Empian asodako tak ikhlas tidak mendapatkan pahala. Empian maca Quran tak ikhlas sopung pahalana. Tapi empian maca sholawat meskipun niatnya pamer, meskipun tidak ikhlas, maka setiap sholawat yang dibaca akan mendapatkan balasannya. Maka perbanyak membaca sholawat, barokahnya sholawat empian akan bekal oleh syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kebaikan dan keselamatan fid dini wal dunya wal akhirah, rizkinya barokah dan melimpah, ujian-ujian hidupnya diberikan jalan keluar, hutang-hutangnya segera dilunaskan, dijauhkan dari rizki yang haram dan riba, dan mudah-mudahan yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan, semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Al-Fatihah yang kedua, gula nyoon Al-Fatihah dari sedeja saya hadir, gula semakin dalam perjuangan membangun pondok pesantren di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok. Mudah-mudahan barokah Al-Fatihah dari seluruh jamaah yang hadir malam semangken, bangunan pondok segera berdiri sehingga bisa membangun dan mencetak kader generasi santri yang bisa menyebarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang bisa menegakkan kalimat tauhid dan bisa mengajak orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Informasi terakhir bagi empian setelah Sleman dari Kenengan ke Adinto, saya di HP Android, otabe di kompoi di HP Android, buka aplikasi YouTube, ketik Koko Ustadz Official. Pengajian malam semangken neka diupload di Koko Ustadz Official. Nah, subscribe videonya, subscribe channelnya, tonton videonya. Dalam channel neka banyak isi pengajian-pengajian. Nah, setiap subscribe dan tontonan video itu sama dengan ikut menyumbang pembangunan pondok pesantren, karena hasil dari YouTube ini akan digunakan untuk pembangunan pondok pesantren. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kecepot gula mira, salah lopot nyawan sapora, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.